Ya, pegangin aja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setelah meng-create sebuah objek T, di sini ada membaca sebuah, memanggil apa ini? Melakukan apa nih? T titik baca teman kurung buka kurung siku. Itu apa? Memanggil prosedur. Ya, prosedur apa yang dipanggilnya? Baca teman. Baca teman. Oke, kita lihat. Di mana ada prosedur baca teman di sini? Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi di mana kita bisa lihat baca teman itu prosedurnya? Pasti ada, tapi dia di mana? Nah, kita lihat. Tahunya ada di sini, ya. Setiap tipe yang digunakan di dalam sebuah program, dia bisa tipe bentukan itu didefinisikan di luar kelas. Nah, di mana dia? Kita harus lihat di sini, ya. Ini ada paket array. Nah, kemungkinan dia ada di dalam paket. Coba kita cek di sini. Ada nggak teman di sini? Oh, ada. Nah, ini ya. Ada kelas teman. Berarti pasti ada di sini nih, ya. Karena apa? Si T ini tipenya adalah teman. Berarti prosedur itu ada di teman, di kelas teman. Coba kita cek ya. Oh iya, nah ketemu di sini ya. Ada prosedur baca teman? Ada. Coba saya mau tanya, apa yang dilakukan di dalam prosedur baca teman? Coba lihat di sana ya, teman harang. Apa saja yang pertama? Di dalam baca teman apa yang dilakukan? Urut aja tuh. Keras-keras ya, sebutkan ya. Pertama apa? Memanggil scanner, ya. Yang kedua, ini apa tuh baris pertama itu? Membaca nilai dari NRP. Tahu dari mana itu membaca? Karena ada ini, kan ini tadi scanner ya. Nah, nama scannernya kan SC. Nah, ini ada SC.next. Kita tahu dalam scanner itu ada fungsi-fungsi yang disediakan untuk membaca data input. Nah, NRP SC next. Nah, kira-kira next, kalau SC detect next itu adalah pembacaan untuk data yang bertipe apa? Untuk bertipe apa? Kalau SC next itu berarti datanya bertipe apa? String, ya, string. Jadi datanya bertipe string. Benar gitu? Coba lihat di atas. Benar ya? Kita lihat si teman ini ada fieldnya, berapa banyak fieldnya? 4. Satu NRP, yang kedua nama, yang ketiga WA, yang keempat PID. Nah, yang NRP tipenya adalah string. Jadi cara pembacaan cocok untuk string itu adalah SC.next. Nah, karena semua string begini ya. Terus lah, kok satu lagi yang fieldnya nggak dibaca? Ya, kenapa nggak dibaca? Oh, mungkin belum saja. Kenapa? Karena si bidenya tipenya DET. Nah, kalau pakai SC kita nggak bisa baca langsung keseluruhan langsung tipe data yang bertipe DET, ya. Nanti kita tunda lagi. Berarti si bidai belum ada nilainya, ya. Oke. Nah, di sini kan tutup. Kalau tutup ini apa? Kalau tadi kita memanggil prosedur, kalau prosedur itu sudah selesai kita kerjakan, maka berikutnya dia bukan ke sini ya. Bukan. Kita kembali ke tadi, prosedur yang memanggil ada di sini. Oke, berarti kita kembali ke prosedur yang memanggil. Kita lanjutkan ke instruksi yang berikutnya. Enggak di sini ya. Yang memanggilnya kan tadi di sini ya. Oke. Kita lanjutkan dengan apa ini? Hasil
pembacaan tersebut, T ini kan berupa objek yang bertipe teman atau record. Berarti karena sudah terbaca semua, bisa kita simpan langsung ke sebuah elemen array. Kenapa bisa? Karena tipenya sama. Elemen array bertipe apa? Array of teman, ya. Berarti sebuah objek teman. Sementara T juga bertipe objek teman. Jadi dia udah cocok nih ya. Nah, berarti dia bisa disimpan. Nah, kemudian ini baru satu. Dia akan mengulang lagi untuk yang berikutnya. Sebelum dia mengulang, apa yang dikerjakan? Nilai I-nya bertambah satu. Sekarang menjadi 1. Berarti ketika dia masuk, nilai si I-nya itu adalah 1. 1 kecil dari 3? True. Berarti kita masuk lagi ke dalam loop. Masuk lagi ke dalam loop berarti apa? Create lagi objek T yang baru, ya. Terus panggil lagi baca teman. Kita isi lagi tuh objek untuk objek yang baru itu nilai-nilainya, ya. Setelah selesai kembali ke sini, disimpan ke indeks yang keberapa? Yang kedua. Jadi ini tadi A yang ke-0 menyimpan nilai yang hasil pembacaan. Di sini menyimpan di A1, ya, hasil pembacaan dari baca teman tadi, ya. Terus nilainya bertambah 1, ya. I plus plus itu membuat nilai si I di increment. Nah, sekarang dia ketika nilai yang kedua kita cek lagi. 2 kecil dari 3? Tuh. Terus berarti kita mulai lagi ke sini, create lagi objek T. Lalu baca nilai dari setiap atribut T itu, lalu simpan ke A yang simpannya kemana? A yang keberapa? Nah, sesuai dengan indeks I-nya. Indeks I-nya sekarang adalah 2, ya. Simpan tuh nilai-nilainya tadi, ya. Oke, terus karena sudah selesai, dia ke kurung tutup ini, kan ke atas dia akan, ya, menambah dulu menjadi 3. Nah, kemudian dia akan masukkan. Oke, dia akan masuk ngecek lagi. 3 kecil dari 3? Tidak. False. Karena false, dia tidak boleh masuk ke dalam. Oke, berarti selesai ya. Selesai loop yang ini. Terus nggak ada lagi dikerjakan, berarti pemanggilan prosedur pengerjaan bacaan selesai. Kemana kita sekarang? Ya, kembali ke yang memanggilnya. Manggilnya sini kan? Setelah bacaan, apa instruksi berikutnya? Sebuah instruksi untuk memanggil prosedur tampil R milik si objek A. Nah, tampil R itu ada di sini kan? Ya. Apa yang dikerjakan di sini? Ya, sebuah traversal juga, tapi yang di sini lebih sederhana. Di sini kita juga disama dengan 1, I kecil dari 3. Kemudian ini badan loopnya. Di sini ada I plus. Sekarang kita lihat mulai dari 0. Algoritma itu memang butuh kesabaran ya dalam proses kita berpikir, karena dia harus patuh kita pada alur yang ada di dalam program, bukan kita karang ya. Oke. Di sini I-nya adalah 0 kecil dari 3. Berarti kita masuk dalam loop, badan loop. Apa yang dikerjakan dalam badan loop? Di dalam badan loop kita memanggil apa? Prosedur lagi ya. Kita manggil prosedur apa? Tampil. Oh, nggak ada di sini. Ada di mana dia? Di kelas teman. Tahu dari mana? Karena AI ini tipenya adalah record teman. Berarti dia ada di kelas teman. Kita lihat lagi.
apa sih? Nah, D det. D di sini sebagai apa? Variabel atau atribut? Variabel. Ingat, atribut itu hanya ada di bawah kelas. Berarti ini kan bukan kelas. Berarti D-nya apa? Variabel. Ya, D ini adalah variabel. Tipenya apa? Det. Tipenya det ya. Oke. Tipenya det. Apa itu det? Gak usah kita lihat dulu. Terus di sini det ini adalah tipe bentukan. Taunya dari mana? Karena ini pakai nilai di mesan tempat di memori. Det. Nah, di mana dia memanggil konstruktor det yang ada parameter. Ini contohnya ya, konstruktor yang ada parameter. Sekarang kalau kita mau melihat tipe det itu atributnya apa saja, kita bisa lihat di file yang mana, file program yang mana. Nah, karena di sini juga ada di packet array, berarti kemungkinannya ada di packet array. Coba ada det? Ada. Nah, sekarang kita bisa lihat det itu kayak apa sih? Det itu adalah sebuah kelas, ya, di mana dia memiliki berapa atribut? Berapa atribut det? Berapa banyak? Kita baca ya. Ya, apa saja nama fieldnya, atributnya? DD, MM, tipenya? Tipe dari atributnya itu apa? Bahasa yang ada di sana. Tipenya ada di sebelah kirinya. Tipenya apa? Integer. Nggak usah ragu-ragu ya. Jadi si kelas det dia punya 3 field atau atribut, namanya DD, MM, YY. Ya, di mana ketiga atributnya tipenya adalah ada di sebelah kirinya, yaitu integer. Sekarang apa yang ada di dalam kelas det ini? Ada berapa prosedur atau fungsi? 2, ya. Nama prosedurnya apa? Dua-duanya det. Nah, ini kan agak spesial ya. Nama prosedurnya sama dengan nama kelas. Berarti dia apa ini kategorinya? Konstruktor, ya. Dia adalah prosedur. Taunya dari mana? Ada kurung buka, kurung tutup. Cuman keistimewaan dari konstruktor itu namanya sama dengan nama kelas. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini ya ada 2 prosedur yang namanya sama. Nah, di dalam, karena ini Javani pemrograman berorientasi objek, itu dimungkinkan. Jadi adalah fitur dari pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kita mendefinisikan nama fungsi atau prosedur yang sama selama parameternya berbeda. Kalau ini bukan pemrograman berorientasi objek, ini nggak akan bisa, ya. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan seperti ini, ya. Dimana suatu saat kita butuh, ya. Yang membedakannya adalah parameter atau tipe dari parameter. Nah, di sini, ya, yang tadi saya sebut, kalau dia ini, ya, tidak ada parameter yang bertipe, yang ada parameternya, tidak ada konstruktor yang ada parameternya, sebetulnya konstruktor yang tanpa parameter tersebut tidak perlu kita tulis. Ini sekarang ditulis. Oke, jadi sebetulnya kelas det ini belum mempunyai prosedur dan fungsi yang khusus, ya, kecuali konstruktor. Boleh aja, ya, boleh aja. Bahkan baru ada nama fieldnya aja juga boleh, gitu ya. Oke. Jadi ini kenapa tadi kita ke sini? Karena dari program sini tadi, ya, ada pemanggilan terhadap tampil teman. Terus ketika kita sudah ditampil teman,
ada pemanggilan terhadap konstruktor that. Makanya kita ke that ya. Nah, di sini apa yang dilakukan tadi di konstruktor that? Nah, kita lihat tadi ya. Apa yang dilakukan tadi oleh konstruktor that yang ada parameter. Oke, berarti kita ke sini ya. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan ini? DD sama dengan D, MM sama dengan M, Y sama dengan Y. Berarti apa itu? Memberi nilai, mengubah nilainya, ya. Yang tadi si DD, MM, YY-nya itu mungkin belum ada nilainya. Sekarang kita isi dengan nilai dari parameter. Coba D, M, Y. Ya, kita lihat ya. Di sini apa saja tadi nilainya? Oh, si DD, MM, Y-nya kita isi dengan apa? Satu ini akan mengisi apa? D-nya. 8 mengisi M. 2004 gitu ya. Jadi udah paham nih cara manggil efek dari pemanggilan prosedur termasuk konstruktor ya, yang ada parameter. Nah, setelah kita isikan di sini D-nya, berarti nilainya berapa? D-nya tadi tanggal 1 bulan 8 2000. Itu baru untuk atribut si D. Ya. Selain itu apa lagi? Ya. Jadi nilai atribut D diisinya di mana? Di tampil teman, bukan di sini tadi ya. Untuk program ini. Boleh nggak di sini? Boleh. Baiknya si D ini kalian pindahkan ke sini, ya. Oke ya. Sebaiknya. Boleh nggak Bu? Biar satu nih, ya, nilai-nilai atribut diisi semua dibaca teman. Menurut saya itu jauh, itu malah lebih bagus kita kelompokkan sama ya. Oke, tapi mau ditulis di sini juga nggak apa-apa, gitu, ya. Oke. Lalu dia akan menampilkan apa? NRP. Oh ya, bukan ini ya, diisinya di sini ya, tapi di sini. Jadi isinya nilai D itu bukan di sini, tetapi pada saat tampil D-nya sama dengan 18/2004. Terus apa yang ini ditampilkan? Apa saja tadi? NRP-nya berapa, kemudian berapa, tampil ke layar. Oke, setelah itu apa berikutnya? Ya, sebetulnya bukan BJ dulu yang tampil apa? Nah, di sini baru tampil tanggalnya. Ini lalu tampil juga tanggal. Ya. Oke. Ini D-nya ditampilkan. Terus kalau sudah, ini kan tampil D-nya di sini ya. Kalau sudah tutup ya, tutup void, berarti kemana kita sekarang? Kembali ke yang memanggil. Tadi tampil teman dipanggil dari mana? Dari arti. Oke. Oh bukan, ini baru satu tampil ya. Kemudian dia naik, I-nya bertambah satu. Belum kembali dia. Kenapa? Karena kita baru satu. Oh ya, teman-temannya sudah ya. Berarti kita kembali ke sini, lalu nilainya bertambah satu. Ya. Jadi ini tampil teman, ini hasilnya, yaitu mengisi nilai D-nya dan menampilkan nilai dari semua atribut. Setelah itu nilainya bertambah satu. Ketika tutup ini nilainya bertambah satu. Lalu si I-nya dimulai dari 1 tadi, ya. 1 kecil dari 3. Lalu dimulai lagi, D-nya juga sama. Kemudian ditampilkan, lalu tutup, I-nya bertambah 1 menjadi 2. Di sini mulai dari 2 dicek, 2 kecil dari 3, true.
Di sini dikerjakan lagi, jadi sebanyak 3 kali dia dikerjakan ya, coba kita cek. Begitu, lalu nilainya bertambah 1 yaitu 3. Pada saat nilai I sama dengan 3, dicek apakah dia kecil dari 3, ini menjadi false. Berarti ini dikerjakan sebanyak 3 kali dengan nilai I yang berbeda. Dengan nilai I yang berbeda artinya apa? Dia akan konsekuensinya mengakses elemen array yang berbeda. Ya, 1 sampai 3. Oke, setelah itu kemana? Karena ini udah berhenti dan tidak ada instruksi setelah ini, berarti apa? Ini juga sudah ditutup pemanggilan fungsi tampil array, berarti kita kembali ke yang memang. Terus karena sudah tidak ada, berarti program kita selesai. Ya, itu caranya. Paham? Sekarang jadi mengerti ya logika program ini sangat penting ya. Selain bisa menuliskan algoritma, kita harus bisa juga menelusuri bagaimana alur logika sebuah program ketika dieksekusi. Mulai dari main program dan ikuti ya satu persatu sesuai dengan prosedur-prosedur yang dipanggil. Jadi dia akan ada ketika dia panggil, kita mulai dari titik awal sini, ya. Lalu berhentinya apa? Kalau semua instruksinya sudah selesai, berarti ketika tutup itu membuat perintah di compiler untuk kembali ke yang memang. Dulu saya belajar ini di pelajaran juga selain pemrograman juga di pelajaran compiler. Sekarang kalian nggak belajar ya teknik kompilasi, tapi belajar di mana ya kira-kira? Teori bahasa atau apa ya? Ada pelajaran apa yang berhubungan dengan bagaimana apa itu atau bagaimana sesungguhnya suatu compiler atau interpreter itu dibangun? Ada nggak belajar mata kuliahnya? Atau belum belajar? Mungkin di semester depan ya. Oke, demikian. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu. Ya. Terus tujuan main program di report temannya apa? Di apa? Di kelas temannya. Di kelas main program ini adalah yang kelas teman. oh kelas teman. Ya, kan itu ada main program juga. Bu. Terus itu buat apa? Jadi gini, sebuah kelas hanya bisa dieksekusi kalau dia ada main program. Ya, oke. Sekarang kita lihat di main program teman ini apa yang ada? Coba kita cek ya. Apa yang ada di kelas main program teman akan berbeda dengan di atap teman. Benar nggak? Coba kalian perhatikan ya. Di main program apa yang ada? Yang di create variabelnya namanya apa? T. T ini tipenya apa? Teman. Teman ini adalah sebuah record ya. Oke. Pasti tipe datanya ini adalah yang lebih bawah dari dia atau minimal sama, yaitu teman. Ya. T ini memanggil apa? Baca teman. Ada di sini? Jadi ini sekedar untuk mengecek fungsi dan prosedur yang memang ada di kelas teman. Ya, bukan untuk yang array teman. Ini untuk sebetulnya ini nggak ada nggak apa-apa kebetulan, tapi biasanya gini, ya. Sebuah pemrograman objek, ya, biasakan untuk setiap kelas yang kita definisikan ada sebuah main program yang bertugas untuk mengecek apakah semua prosedur dan fungsi yang kita definisikan di kelas tersebut sudah berjalan dengan benar. Sudah benar atau belum? Ya. Nah, validasinya gimana? Kita tambahkan aja sebuah main program di sini untuk memanggil ya prosedur yang ada di sini, ngetes apakah setiap prosedur atau fungsi tersebut
sudah menghasilkan nilai yang gitu ya. Biasakan. Jadi kalau tanpa prosedur pun contohnya di sini ya. Date ini nggak ada program utama kan? Ya, di date ada program utama? Mana date tadi ya? Oke, nggak ada kan program utama? Nggak ada, karena kenapa saya belum buat program utama? Karena belum ada prosedur dan fungsi yang khusus. Ya, jadi saya belum perlu mengeceknya. Tapi kalau saya tambahkan ini ada beberapa prosedur tertentu. Nah, sebaiknya ya, tidak wajib juga kita tambahkan prosedur main program untuk mengecek apakah prosedur tersebut sudah benar, gitu ya. Pertanyaannya bagus, ya. Coba buktikan. Ini nggak akan bisa kita eksekusi. Coba ya. Saya run ini. Apakah ada yang dieksekusi? Tidak ada ya. Karena memang tidak ada. Coba sekarang teman. Teman ini ada main program. Bisa saya eksekusi? Bisa. Tuh, ada kan? NRP saya isi 1, 4. Ya. Tuh. Ya, ingat. Karena ini adalah sebuah report, si T-nya, berarti dia hanya untuk satu data si report. Ya, sesuai lah. Kita lihatnya. T baca teman. Dia juga baca untuk satu objek T aja datanya. Kemudian tampil untuk nilai si T itu aja. Ya, ini alurnya. Nah, beda ketika saya untuk si array teman. Nah, kan programnya lebih complicated. Si A ini bukan tipenya teman, tapi array teman. Dan array itu ukurannya sebanyak n. Ya, gitu. Oke, pertanyaan bagus. Masih ada pertanyaan yang lain? Kalian nggak akan dapat di youtuber lain nih caranya. Suatu saat boleh kita ulang lagi kalau ada yang belum mengerti. Ada pertanyaan? Sudah paham sekarang? Sudah paham? Oke, kemarin kita masih ada PR. Program ini belum bisa jalan, terutama ketika dia. Kalau untuk temannya tadi udah jalannya, tapi untuk array temannya kemarin ada error. Coba kita run. Satu, dua, tiga, nama WA. Ini udah ya? Udah jalan ya? Yang array ini? Ternyata udah saya perbaiki. Yang punya kalian sudah jalan juga? Coba saya cek. Coba jalan. Coba jalankan semua. Yang nggak jalan tanya saya apa salahnya. Dan saya jalan? Scanner. Oke, itu udah jalan. Udah jalan? Saya cek lagi ya. Biar kalian juga sambil menyimak apa yang saya jelaskan. Udah jalan? Oke, udah jalan? Programnya? Oke, ini pasti belum jalan. Saya senang. Ini ada yang belum jalan. Nanti saya jelaskan. Ya. Ini pasti belum jalan. Nah, ini kamu pasti belum jalan. Saya dari melihat satu instruksi saja, saya tahu dia belum jalan. Sudah jalan? Di arahnya coba ya. Jatuh. Ini belum jalan, pasti belum jalan. Ini udah jalan pasti. Ya benar. Yang mana nggak ikut? Oh, saya
Bendera sampai udah. kapan? Ini kamu belum manggil. Udah. T-nya belum. Kan manggilnya baca teman. Ya, kalau tidak nilainya ya di default aja nilainya. Oke? Ya, karena kamu baru manggil konstruktor. Ini nilai default ya.